Shalom semuanya, dengan Tikwa di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website Rebetsin hanabracha.blogspot.com. Parashat Bamidbar dengan judul menyelaraskan diri kita dengan diri kita sendiri dalam persiapan menerima Torah, terambil dari Bamidbar pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 20. Pengantar, menyelaraskan diri kita dengan sesama kita dan Torah. Pada Syabat sebelum Shavuot, orang-orang Yahudi diaspora berhubungan kembali dengan Israel di dalam bacaan parasha. Dalam semangat Shavuot, kami selalu memulai kitab Bamidbar bersama-sama sebelum menerima Torah. Di dalam parashat Bamidbar digambarkan posisi 12 suku yang mengelilingi tabut suci dengan Torah. Bamidbar 2 ayat 2. Kita semua perlu menyesuaikan kembali posisi kita dalam hubungan dengan sesama orang Yahudi dan dengan Torah suci kita dalam persiapan untuk menerima Torah saat Shavuot. Perlu diingat bahwa Torah harus selalu menjadi pusat kehidupan kita. Judul yang pertama, memberikan Torah di tanah tanpa pemilik. Hashem memilih Gunung Sinai sebagai tempat untuk memberikan Torah karena gunung itu merendahkan dirinya dengan mengatakan, "Aku rendah." Oleh karena itu, Hashem meninggikan gunung ini dengan memberikan Torah di atasnya. Midrash Rabbah Bamidbar 13 nomor 13. Hal ini mengajari kita bahwa satu-satunya cara untuk menerima Torah adalah melalui kerendahan hati yang dilambangkan dengan Gunung Sinai yang rendah. Memasuki hutan belantara tanpa pepohonan dan bunga pun menimbulkan kerendahan hati, mengalami kesederhanaan dari ketiadaan, tetapi pasir tak terbatas yang tercermin dalam jiwa kita membasuh keterikatan dan kesombongan kita. Sangat tepat bahwa pemberian Torah terjadi di tanah tak bertuan, di tengah-tengah kehancuran antah berantah. Demikian pula, tidak seorang pun dapat mengambil kepemilikan atas Torah. Berbeda dengan mahkota kerajaan dan kehuna atau imamat, mahkota Torah gratis untuk diambil oleh semua orang. Mahkota Torah ini akan memasuki hati yang terbuka dari mereka yang tidak terlalu penuh dengan diri mereka sendiri untuk supaya dapat memberikan ruang bagi mahkota Torah ini untuk masuk ke dalam hati mereka masing-masing. Judul yang selanjutnya, Gurun dari ucapan. Hamidbar Medaber. Gurun mengucapkan. Saat kita memasuki ruang kosong terbuka yang luas di alam liar, kita bisa mendengar suara keheningan. Tanpa gangguan dari perangkat teknis, tugas-tugas yang perlu diselesaikan, suara-suara latar belakang mobil, kendaraan yang secara konstan lalu lalang, kita bisa beralih ke dalam hati, ke suara ilahi di dalam. Kita bisa mengevaluasi kembali siapa kita sebenarnya dan belajar menjalani hidup yang lebih bermakna. Ketika kita menyesuaikan diri kita, mungkin kita menjadi sadar akan beberapa hal dari proses yang lebih dalam yang kita lalui yang seringkali kita tekan hal-hal itu, kita tekan keberadaannya dengan makan berlebihan, alkoholisme, dan sebagainya. Mungkin beberapa hal yang sering kita lakukan hanyalah ilusi untuk mendapatkan harga diri. Kita dapat melayani diri kita sendiri dan dunia dengan lebih baik dengan menyadari kurangnya harga diri kita dan berusaha melepaskan pesan-pesan negatif dari pengalaman masa kecil tertentu yang mungkin telah memprogram kita untuk mengirimkan diri kita ke tempat-tempat yang tadi. Kemudian kita dapat mengabdikan
hidup kita untuk mengejar apa yang benar-benar penting dan menyingkirkan hal-hal ekstra yang tidak penting yang memenuhi hari-hari kita dan mengalihkan perhatian kita dari melaksanakan misi kita. Secara pribadi, saya sedang berusaha membersihkan hidup saya dari email yang berlebihan. Terkadang kita begitu saja tetap menulis bolak-balik secara otomatis tanpa benar-benar menyampaikan pesan penting apapun. Kamu tahu seberapa sering kamu merasa perlu menanggapi lagi meskipun percakapannya sudah cukup sampai di situ, sudah cukup lengkap, tapi tetap saja masih ditanggapi terus dan terus. Tidak setiap email membutuhkan tanggapan. Saya telah belajar bahwa saya baik-baik saja meskipun saya tidak selalu mendapatkan kata terakhir dalam email. Judul yang selanjutnya berhubungan kembali dengan tujuan hidup kita. Netivat Shalom menjelaskan bahwa parasya sebelum menerima Torah menggambarkan bendera masing-masing suku untuk menghubungkan kembali masing-masing dari kita dengan misi dan tujuan khusus kita dalam hidup. Seperti dikatakan Midrash Rabbah Bamidbar 2 ayat 3, Hashem mengatur bendera untuk Israel dengan kasih sayang yang besar mirip dengan malaikat yang melayani secara berurutan bahwa mereka akan dikenali. Sama seperti bendera yang digunakan untuk menyatukan setiap populasi menurut bangsa mereka, begitu juga masing-masing dari kita memiliki tujuan khusus kita sendiri di dalam hidup ini. Kita dikirim ke dunia ini untuk memenuhi satu misi. Pentingnya masing-masing dari kita disorot lebih lanjut oleh menghitung orang Israel yang ada di padang gurun. Setiap orang Yahudi adalah dunia kecil dalam tanda kutip dengan nomor dan nama miliknya sendiri yang ditujukan untuk tujuan hidupnya yang spesifik. Karena tidak ada yang lebih penting daripada memenuhi misi kita. Sayangnya, Yetzer Hara secara khusus mencoba mengaburkan misi kita dan membingungkan kita untuk percaya bahwa kita tidak memiliki tujuan khusus dalam hidup ini. Oleh karena itu, sebelum kita menerima Torah, kita membaca Bamidbar 2 ayat 2, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Setiap Yahudi memiliki kem dan benderanya sendiri, tujuan spesial dirinya sendiri untuk dipenuhi dalam hidup ini. Mengakui misi pribadi mempersiapkan kita untuk menerima Torah. Judul yang selanjutnya, melahirkan diri kita. Dalam parasya kali ini, orang Israel dihitung. Kata ini menggambarkan hal yang tidak biasa bagaimana setiap orang menampilkan dirinya di hadapan Moshe sebelum sensus. Seperti tertulis dalam Bamidbar pasal 1 ayat 18. Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua, mereka menyuruh segenap umat berkumpul, Veyit Yaldu. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang. Rabbi Yisroel Siskin memperhatikan arti khusus dari kata Veyit Yaldu yang muncul hanya satu kali di dalam seluruh Tanakh. Secara harafiah, kata ini berarti orang Israel melahirkan sendiri. Namun, Rashi menjelaskan bahwa dalam tanda kutip, mereka bertanggung jawab dan memberikan bona fiditas untuk keturunan silsilah mereka, dengan demikian membuktikan hak mereka untuk mengklaim keanggotaan dalam suku tertentu. Ini adalah komentarnya Rashi untuk Bamidbar pasal 1 ayat 18. Rabbi Siskin bertanya, mengapa menggunakan bentuk unik dari kata kerja melahirkan diri sendiri dalam tanda kutip? Sebagai cara mengatakan dalam tanda kutip, mereka menunjukkan catatan keluarga mereka.
Saya ulangi, Rabbi Siskin bertanya, mengapa menggunakan bentuk unik dari kata kerja melahirkan diri sendiri sebagai cara mengatakan mereka menunjukkan catatan keluarga mereka? Mungkin saja dengan meneliti silsilah keluarga kita dan menyesuaikan diri kita dengan leluhur kita, kita dapat menjadi sadar akan sumber kita dan siapa kita sebenarnya. Ini mirip dengan melahirkan diri kita sendiri. Semoga kita semua pantas melahirkan jati diri kita dan terhubung kembali dengan bagian khusus dalam Torah. Terakhir, catatan tambahan. Shavuot dalam Torah disebut hari buah-buahan pertama, Bamidbar 28 ayat 26. Ini adalah waktu ketika buah-buahan mulai berbuah untuk matang di pohon di Eretz Yisrael. Begitu juga saat ini, setelah matang secara emosional dan secara spiritual melalui penghitungan Omer, kita matang menjadi apa yang kita inginkan, menjadi terlahir kembali sebagai siapa kita sebenarnya. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi, serta share video ini. Terima kasih. Shalom.